Selamat malam teman-teman businesspreneurs. Oke, kita ketemu lagi di hari Rabu malam bersama saya, Sherly dari bisnis.id. Nah, malam hari ini kita mengadakan free event rutin, yaitu di Rabu malam, yaitu bisnis Q&A bersama Pak Budi Isman selaku founder dan juga CEO dari bisnis.id. Nah, oke, mungkin sambil kita menunggu Pak Budi untuk join, boleh nih teman-teman tuliskan nama dan juga asal domisilinya dari mana aja. Oke, halo, selamat malam. Nah, mungkin di sini juga ada beberapa teman-teman yang baru bergabung dan penasaran apa ini bisnis.id. Nah, bisnis.id ini merupakan platform belajar bisnis dari para expert di bidangnya, di mana teman-teman bisa mengikuti pelatihan-pelatihan e-course kita, baik yang berbayar ataupun bisa mengikuti free event kita. Yaitu di Senin malam ada bisnis Q&A bersama Pak Baskoro Hadi, dan di Rabu malam bisnis Q&A bersama Pak Budi Isman, dan juga di hari Sabtu kita juga mengadakan bisnis forum di mana teman-teman bisa belajar tetap produktif nih di hari Sabtunya. Oke, ini ada Ibu Wiwik dari Padalarang, ada Riki dari Malang, ada Dina juga dari Lampung. Wah, jauh-jauh nih teman-teman ya. Oke, sambil menunggu Pak Budi untuk join. Oke, Pak Budi sudah join. Topik menarik pembuka pada malam hari ini yaitu mengenai akselerasi di bisnis di awal tahun. Malam Pak Budi. Malam Sherly, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Budi apa kabar Pak? Baik. Dengar suara saya? Aman Pak, aman. Aman ya. Oke, udah banyak nggak yang hadir nih? Sudah ada sekitar 30 orang Pak yang mau belajar. Wah, ada dari Lampung, saya lihat ada Fitri itu. Ada dari Padang, Ciputat, mana lagi nih? Di Madura juga Pak, dari Malang, Padalarang juga. Ngawi juga ada nih. Waduh, Ngawi itu di mana ya? Kenapa? Ngawi di mana itu Ngawi? Nah, Rizky, oke. Surabaya ada Bram, Solo juga hadir. Alhamdulillah. Oke, jadi banyak juga ya yang masih pengen belajar malam ini. Tanya jawab juga bisa ya. Oke, teman-teman juga bisa nih menanyakan terkait topik pada malam hari ini mengenai akselerasi di bisnis di awal tahun, ataupun pertanyaan-pertanyaan umum seputar bisnis lainnya yang nanti akan Pak Budi bantu jawab ya Pak. Ya, betul sekali. Siap. Oke, mungkin bisa kita mulai Pak topik pembukanya sebelum kita tanya jawab bersama teman-teman nih Pak. Oke, jadi selamat malam semuanya teman-teman yang hadir ya, para businesspreneurs malam hari ini. Ini acara rutin kita ya, kalau hari Senin seperti disampaikan oleh Sherly tadi itu, ada tanya jawab bisnis juga dengan Pak Baskoro Hadi. Nah, yang hari Rabu ini biasanya dengan saya kalau seandainya tidak ada acara khusus ya. Biasanya setiap hari Rabu malam itu kadang-kadang kita ada juga tamu-tamu khusus di kolaborasi dengan pihak-pihak lain ya. Nah, jadi malam ini kita coba buka kembali ya tanya jawab bisnisnya, tapi mungkin kita ambil topik ya. Apa ya topik yang saya sampaikan tadi ya, Serdi ya? Akselerasi bisnis di awal tahun Pak. Oke ya, jadi itu yang kita coba ya. Jadi ini kan bulan Januari ya teman-teman semuanya, dan harapan saya tentunya teman-teman seperti yang saya sampaikan juga mungkin ya di minggu lalu, bahwa teman-teman harusnya ya, tapi belum tentu semuanya, harusnya sudah ada rencana tahun ini apa yang ingin dicapai ya untuk 12 bulan nih sampai Desember
nantinya. Nah, sedangkan sekarang ini kan sudah bulan Januari, malah sudah tanggal 19, berarti sudah lebih dari separuh nih kan gitu ya. Nah, biasanya pengalaman saya selama ini baik dalam bekerja dulunya ya sebagai profesional mengelola perusahaan-perusahaan maupun sejak 10 tahun yang lalu saya membantu teman-teman ya. Biasanya tuh Januari itu bulan yang lambat gitu, slow gitu ya. Karena banyak sekali teman-teman ini yang masih suasananya itu pemikirannya masih liburan gitu, masih akhir tahun, masih santai-santai, target masih jauh ya, belum Desember gitu ya. Nah, ini sebetulnya menjadi bumerang nantinya ke teman-temannya. Jadi kalau saya sih sebaiknya dari mulai 1 Januari kemarin itu harusnya kita sudah full speed istilahnya ya. Full speed untuk mencapai target kita. Nah, bagaimana sih cara kita mengakselerasi kan itu pertanyaannya ya. Seharusnya apa yang kita rencanakan tahun ini seperti beberapa kali saya sampaikan bahwa kalau seandainya target Anda misalnya katakanlah tahun 2000 misalnya 2022 ini misalnya Anda pengen mencapai 60 miliar misalnya ya omset Anda ya. Nah, kalau 60 miliar itu dibagi rata saja ya berarti sekitar 5 miliar misalnya sebulan gitu ya. Nah, itu kalau seandainya kita membagi rata. Nah, tergantung bisnis teman-teman sendiri gitu. Nah, biasanya ada bisnis-bisnis kategori yang mungkin dipengaruhi oleh waktu tertentu gitu ya. Contohnya banyak sekali bisnis-bisnis seperti fashion misalnya itu sangat tergantung penjualan setahunnya itu di 3 bulan dekat-dekat Lebaran sama puasa gitu ya. Jadi misalnya kapan ya kita mau Lebaran ya, Sherly? Sekitar bulan Mei Pak kalau nggak salah lebarannya. April Oke, puasa. gitu ya. Nah, jadi biasanya kan kalau misalnya bisnis-bisnis fashion misalnya ya, itu kalau bulan Mei itu adalah Lebaran, nah biasanya itu sebulan atau sebulan setengah sebelumnya itu mulai itu penjualannya itu meningkat karena orang sudah mulai menimbun istilahnya ya pedagang-pedagang menimbun misalnya bahan baku atau baju ya yang ingin dijual karena mau dipakai mungkin pada saat Lebaran misalnya. Nah, tapi jadi kalau misalnya tadi itu target kita misalnya 60 miliar setahun itu bisa saja mungkin di 3 bulan itu ya kalau tadi itu rata-rata 5 miliar misalnya sebulan jadi berarti kalau 3 bulan kan 15 M itu ya nah bisa saja mungkin di 3 bulan itu malah 2 kali lipat 30 M-nya kan gitu ya nah jadi bagaimana nih caranya kita kalau itu yang kalau kita tahu bisnis kita itu ada ininya, ada seasonalnya ya, ada apa namanya masa-masa tertentu yang memang permintaannya tinggi. Berarti kita harus mempersiapkan diri toh. Nah, jadi kalaupun misalnya tahu bulan Januari ini dari sisi penjualannya belum terlalu tinggi, tapi kita harus full speed untuk mempersiapkan diri ya karena mungkin tinggal 3 bulan lagi ya bulan April itu harusnya sudah mungkin bulan Maret pertengahan itu sudah mulai itu nah jadi kalau kita memproduksi baju dan segala macamnya itu kita numpuk di bulan misalnya Maret April saja mungkin nggak kejar misalnya ya. Jadi mengakselerasi bisnis itu bukan saja soal omsetnya saja ya tetapi bagaimana caranya kita mencapai omset itu apalagi kalau kita punya masa-masa tertentu di mana penjualan kita lebih tinggi. Nah, banyak juga restoran, kafe, atau mungkin bisnis-bisnis makanan, minuman yang juga bulan-bulan puasa itu mungkin lebih tinggi gitu. Nah, berarti kan harus ada persiapan-persiapan juga ini kan gitu ya untuk itu. Nah, jadi untuk mengakselerasi bisnis itu, pertama tadi itu pahami dulu berapa total target Anda tahun ini, lalu bagaimana cara Anda membagi-baginya setiap bulan.
Nah, di Januari ini Anda pasti harus sudah punya target. Februari ada, Maret, April. Nah, tergantung tadi itu seasonalnya ya. Waktunya seperti yang kita contohkan fashionnya tadi itu. Mungkin makanan minuman juga seperti itu. Sirup misalnya ya. Kalau saya ingat banget tuh sirup itu mungkin hidupnya 3 bulan aja dalam setahun gitu. Nah, karena memang paling rame itu pasti bulan puasa gitu ya, biasanya kan gitu ya. Nah, tapi mungkin bisnis-bisnis yang lain, misalnya oleh-oleh, nah itu kan tergantung misalnya kapan waktu liburan. Mungkin Juli, mungkin Desember, mungkin waktu anak-anak sekolah liburan misalnya ya. Jadi persiapan-persiapan itu sebetulnya kalau kita siapkan dengan matang, akselerasi bisnis kita tahun ini bisa tercapai dengan baik. Gitu. Jadi artinya perencanaan, ya. Perencanaan setahun, tapi kemudian dibagi setiap bulan. Nah, dari yang setahun itu, ya fokuskan 3 bulan pertama ini. Berarti Januari, Februari, Maret kan gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan di 3 bulan pertama ini agar minimal tentunya seperempat dari target kita di tahun 2022 ini bisa tercapai gitu ya. Nah, persiapannya apa saja? Ya, pasti satu adalah produknya ya, atau produk atau jasanya kalau Anda bisnisnya jasa misalnya ya. Nah, bagaimana mempersiapkan produk itu? Berarti Anda harus mempersiapkan produksinya misalnya. Atau kalau Anda tidak memproduksi sendiri, berarti Anda punya suppliernya, vendornya, atau bahan bakunya. Nah, kemudian apalagi yang harus Anda persiapkan lebih cepat gitu ya, adalah tim Anda gitu ya. Nah, tim ini nantinya yang akan Anda bagi-bagi tentunya tugas. Nah, terakhir, jadi 3 itu ya, dari sisi supply-nya ya, dari produk dan jasa Anda, dari sisi sistemnya, kemudian dari sisi aktivasi dan apa namanya itu kegiatan yang Anda lakukan itu. Jadi mulai awal-awal tahun ini ya segerakan juga untuk mulai Anda misalnya program Anda pengen membangun misalnya awareness-nya supaya orang lebih banyak tahu. Berarti Anda harus mungkin aktif di sosial media. Mungkin kalau Anda punya dana, Anda melakukan iklan misalnya ya. Jadi iklan itu walaupun bulan Januari mulai. Kalau Anda ingin mempromosikan misalnya ya produk dan jasa Anda, mungkin mulai Januari ini Anda sudah mulai tes kembali gitu ya. Kalau Anda mau misalnya melakukan renovasi atau perbaikan produk Anda, ya mungkin sekarang juga harus mulai gitu ya. Jadi intinya apa sih? Jangan pernah duduk diam gitu ya. Jangan pernah duduk diam. Walaupun Januari ini adalah awal tahun ya, sehingga nantinya kalau Anda duduk diam di Januari ini, Anda sudah kehilangan sebetulnya 1/12 dari target Anda. Dan itu nggak gampang sebetulnya ya. Nanti biasanya teman-teman tuh mulai panik di kuartal keempat biasanya ya. Di September, Oktober, November tuh udah mulai itu coba mengejar targetnya. Dan itu pun kalau ada targetnya gitu ya. So, itu mungkin saran saya malam ini dulu ya. Sebelum kita tentunya mengambil, mungkin sudah ada mulai yang bertanya ya Shirley. Mungkin kita bisa mulai tanya jawab dengan teman-teman ini ya. Silakan, Shirley. Ini pertanyaan pertama ada dari Eka Susanti. Izin bertanya Pak, saat ini saya rintis usaha sama suami. Kira-kira kalau mau rekrutin sebaiknya bagian keuangan terlebih dahulu atau bagian strategi dan pemasarannya Pak? Ya, kalau Anda bersama suami ya berdua merintis usahanya, harusnya Anda harus paham dulu Anda berdua itu kekuatannya di mana. Jadi misalnya Anda katakanlah Anda lebih bisa apa? Misalnya Anda bisa marketing dan sales misalnya. Sedangkan suami Anda mungkin bisanya di operationsnya misalnya ya. Maka bisa saja yang Anda perlukan sebetulnya intinya adalah yang mana yang mungkin Anda pertama tidak paham atau tidak punya skills-nya gitu ya. Jadi kalau tadi itu kalau Anda bisa tidak punya skills keuangan,
Anda punya sales marketing misalnya ya. Lalu mungkin suami Anda misalnya di bagian operationsnya ya, entah itu produksinya atau menjalankannya. Nah mungkin ya yang Anda perlukan adalah keuangan kan gitu ya. Jadi antara keuangan misalnya dengan sales ya atau marketing juga gitu ya, itu semuanya penting gitu ya. Nah tapi kalau misalnya Anda sendiri tidak punya kemampuan atau skills sales misalnya dan marketing misalnya, maka saran saya adalah ambil yang sales marketing dulu. Karena bagaimanapun juga di awal-awal ini Anda harus bisa menjual dulu produk dan jasa Anda itu. Nah, mungkin untuk sementara suami Anda atau Anda belajar dulu nih, misalnya soal keuangan, jadi minimal untuk mencatat misalnya uang keluar masuknya aja dulu gitu ya. Minimal ada uang keluar masuk, dicatat rapi, ada buktinya semua, itu aja dulu sudah cukup untuk di awal-awalnya ya. Nah, sampai satu saat Anda misalnya sudah lebih besar, lebih cepat pertumbuhannya, nah mungkin kalau Anda belum paham betul soal keuangan, Anda belajar gitu, tapi juga sekaligus mungkin mulai mengambil mungkin asistennya ya untuk administrasi keuangannya. Jadi intinya apa sih? Carilah rekrut dulu ya orang yang akan mengisi kekurangan Anda. Apapun itu gitu ya. Yang kemudian yang kedua, rekrut orang yang bisa menghasilkan uang untuk Anda dulu. Nah, untuk mengelola uangnya sendiri, belajar aja dulu. Ya, jadi belajar. Jadi di bisnis.id misalnya kan ada itu e-course mengenai misalnya bagaimana membaca laporan keuangan misalnya ya. Kemudian bagaimana mengelola cash flow Anda, bagaimana mengelola misalnya modal kerja. Ya belajar aja dulu ya, walaupun Anda belum ahli ya. Tapi yang penting itu kalau memang Anda tidak jago di sales dan marketing, mungkin dicari orang untuk sales dan marketingnya. Gitu, Sherly. Oke. Next, kita ke pertanyaan dari Bu Yuliati 17. Pak Budi, kami di bidang jasa terapi anak yang sangat terkendala pandemi. Mohon saran untuk akselerasi di tahun 2022 karena omset kami benar-benar terjun bebas semenjak pandemi, Pak. Bisnisnya apa ya? Bisnisnya jasa terapi anak. Oke, jasa terapi anak ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ya terjun bebas gitu ya? Mungkin saja ya jasa terapi anak itu pada saat COVID itu karena mungkin orang apa namanya ya, orang itu agak alergi gitu ya untuk uh, bertemu misalnya ya langsung ya. Karena mungkin saja terapi itu harus tidak bisa dilakukan online misalnya, ya. Kan tidak bisa dilakukan online. Jadi sehingga ya kayak misalnya tinggal pijit lah misalnya, ya kan nggak mungkin pakai pijit online ya. Jadi harus dipijit itu ya terapi. Nah mungkin karena pandemi ini ya mereka mencoba mengurangi itu interaksi antar manusia itu karena ada ketakutan itu ya. Jadi satu adalah uh, apapun bisnis Anda, termasuk misalnya terapi anak tadi itu, sebetulnya yang bisa kita lakukan adalah menurut saya itu adalah meyakinkan ke konsumen Anda atau customer Anda itu bahwa setiap Anda mau melakukan terapi itu Anda sudah jamin bahwa Anda itu misalnya bersih, higienis misalnya ya, pakai sarung tangan misalnya ya, pakai tutup muka dan segala macam. Jadi nggak ada bedanya dengan dokter sih sebetulnya ya. Jadi kemarin itu juga waktu pandemi kemarin itu gigi saya parah banget Sherly. Jadi sampai ada 4 gigi saya itu harus dirawat gitu, rawat saraf gitu. Jadi itu empat empat gigi itu, 1 gigi itu rawatnya tuh bisa 3 kali datang gitu. Jadi kalau 4 gigi berarti 4 kali 3, 12 kali datang gitu. Nah, itu kan apalagi di mulut kan ya. Jadi kan dokter itu ya. Nah, cuman
ya karena saya cari tentunya rumah sakit atau dokter gigi yang saya yakin higienis, peralatannya cukup gitu ya. Kemudian waktu dia memeriksa gigi saya atau memperbaiki gigi saya itu dia pakai peralatan yang aman lah minimalnya ya. Nah sehingga saya tetap aja pergi ke dokter gitu. Nah jadi kalau kita bisa meyakinkan ya misalnya dibuatkanlah misalnya di flyernya atau di komunikasi kita bahwa kita pakai baju ini loh kalau misalnya terapi, kita pakai pakaian ini supaya interaksinya itu aman, kita pakai sarung tangan, kita dijamin bahwa kita sudah higienis, mandi misalnya ya sebelum pergi ke sana. Itu satu ya. Untuk tetap mengejar online-nya, offline-nya itu. Nah, ide lain yang mungkin bisa dilakukan, yang menurut saya ya, misalnya contohnya, kalau misalnya orang masih takut gitu ya, bagaimana caranya misalnya bisnisnya itu mendidik orang tuanya bisa menterapi sendiri anaknya. Jadi bukan lagi dia pergi melakukan terapi itu anaknya, tapi buatkan online course misalnya ya, di Zoom misalnya ya, mungkin berbayar misalnya ya. Tapi untuk orang tua atau siapapun ya, tapi kita yang mengajarkan orang tuanya itu melakukan terapi untuk sementara waktu sampai misalnya keberanian mereka itu untuk kita datang lagi ke mereka. Nah, itu salah satu yang bisa dilakukan ya. Jadi melakukan edukasi misalnya ke orang tuanya bagaimana melakukan terapi. Jadi daripada kita melakukan terapi, nah itu mungkin pasarnya lebih besar. Nah karena kalau kalau orangnya di Papua itu sana itu masih bisa belajar dia. Tapi kalau kita offline kan nggak mungkin kita pergi situ misalnya ya, terlalu jauh misalnya ya. Nah kemudian bisa juga misalnya terapi online betul gitu. Nah, caranya bagaimana? Misalnya, tapi tadi itu, jadi misalnya diajarkan orang tuanya bagaimana melakukan terapi, tapi kemudian ya setiap mau terapi itu dilakukan Zoom live gitu. Nah, jadi kita mengawasi itu. Nah, kita awasi itu ya. Nah, itu kita lakukan itu, seingat saya waktu itu kita mendirikan pabrik di Medan ya, Agrinesia Group ya, grupnya Mas Angga sama Mbak Rizka. Tahun lalu itu di bulan April gitu ya. Nah, itu masa pandemi banget itu ya waktu itu ya. Sehingga mesin itu dari Jepang dan orang Jepangnya nggak bisa datang gitu. Nah, jadi apa yang dilakukanlah training ya ke teknisi-teknisi Indonesia gitu ya. Nah, kemudian waktu memasang mesin itu di Medan itu live itu. Jadi dipantau oleh orang Jepangnya, kemudian dikasih tahu, oh ini salah ini caranya seperti ini. Jadi di training dulu, kemudian diawasi ya live gitu. Nah, itu mungkin opsi-opsi yang bisa dilakukan untuk Yuliati ya mungkin ya. Gitu, Shirley. Oke, next kita ke pertanyaan dari Giovanni. Permisi Pak Budi, saya izin bertanya Pak, jika saya sudah mempunyai ide bisnis, apa hal yang harus saya lakukan saat awal ingin memulainya Pak? Dan faktor apa saja yang bisa menyebabkan bisnis itu bisa tumbuh besar? Oke, Geoff SNNI gitu ya. Nah, itulah gunanya bisnis.id itu hadir gitu ya. Nah, salah satu modul dasarnya untuk belajar itu, belajarlah Smart Business Map yang 7.0-nya, 7.0-nya itu ya. Nah, jadi kalau Anda belajar Smart Business Map itu, kalau Anda punya ide bisnis, nah, ide bisnis itu coba dituangkan melalui 12 pertanyaan di Smart Business Map itu. Jadi pertama, misalnya kategorinya apa sih yang Anda ingin buat bisnisnya. Nah, kemudian ide itu harus dites nih. Memang ide ini apa sih sebetulnya? Dia menyelesaikan problem konsumen itu, problem apanya gitu. Ya. Nah, kemudian divalidasi misalnya contohnya. Itu pertanyaan nomor 1 misalnya ya. Kemudian Anda harus paham juga siapa sebetulnya target market Anda. Konsumen yang Anda ingin berikan
produk dan jasa Anda itu siapa sebenarnya. Kan nggak mungkin semua orang misalnya. Itu pertanyaan nomor 2 misalnya ya. Lalu ketiga, ide itu dibuatkan gitu ya. Dibuat ya, mungkin disimulasikan, dibuat sampelnya, contohnya, kemudian divalidasi kembali misalnya. Jadi ada 12 pertanyaan ya, Geoff ya, yang bisa Anda pelajari di Smart Business Map itu. Sebetulnya sudah bisa menuntun Anda ya, membangun bisnis dari awal, dari nol ya, sehingga memudahkan Anda untuk mengeksekusinya. Jadi saran saya adalah, tentunya saya nggak bisa bahas 12 pertanyaan itu di malam ini ya, terlalu panjang gitu. Tapi pelajari itu ya, gampang kok ya, tapi tinggal tentunya dipraktekkan. Gitu, Sergi. Oke, jadi modul Smart Business Map ini bukan hanya untuk yang sudah mempunyai bisnis ya Pak, jadi yang baru ingin memulai pun bisa mengikutinya agar lebih terstruktur bisnisnya. Betul sekali, Sergi. Ya, betul. Oke, next kita ke pertanyaan dari akun Fadli. Malam Pak Bukti, apa kiat-kiat untuk membuka cabang atau outlet baru dalam bidang F&B? Faktor penting apa yang harus dipertimbangkan Pak? Oke, untuk membuka cabang ya. Membuka cabang itu tentunya adalah bagian dari ekspansi Anda untuk mencari atau menambah omset kan gitu ya. Jadi pertanyaannya apakah memang itu satu-satunya caranya Anda untuk menambah omset ya. Jadi untuk menambah omset atau revenue-nya ya, revenue itu sebetulnya omset itu datangnya dari mana sih kan itu ya. Omset itu datangnya dari volume, jumlah volume yang Anda jual dikali dengan harganya, kan gitu ya. Nah, jadi kalau tadi bisnis Anda itu F&B, katakanlah Anda punya satu kafe atau restoran misalnya ya, maka jumlah orang yang mengunjungi restoran Anda itu kan membeli ya, lalu dikalikan dengan harganya, itulah omset Anda. Nah, cara meningkatkan omset ya tanpa menambah cabang bisa juga kan gitu ya. Caranya adalah menambah jumlah orang yang datang ke outlet yang satu itu. Nah, cuma persoalannya adalah kalau outlet yang satu itu sudah penuh, jadi nggak bisa lagi menampung misalnya. Nah, opsinya adalah kalau Anda nggak mau nambah cabang, ya berarti mungkin Anda memperbesar itu cabang yang satu itu. Anda perbesar kapasitasnya. Kalau tadi itu mungkin cuma 50 orang yang bisa duduk misalnya. Nah, sekarang Anda perbesar jadi 200 orang. Jadi, tanpa menambah cabangnya. Jadi, sebab menambah cabang itu, ya, akan menambah kompleksitas. Karena berarti Anda punya 2 dapur, Anda harus punya 2 tim, Anda sendiri misalnya mengawasi 2 tempat, dan itu akan punya problem tersendiri gitu ya. Nah, oleh karena itu, carikan opsi dulu bagaimana membuat satu cabang itu maksimal dulu. Nah, kalau itu sudah maksimal, ya, baru Anda pikirkan bagaimana saya membuka cabang. Ya. Nah, kalau membuka cabang tentunya Anda harus punya rencana. Nah, rencana itu contohnya adalah, ya, misalnya di mana Anda mau buka cabang, kan itu ya. Nah, di mana ini tentunya ditentukan oleh bisnis Anda sendiri. Misalnya, siapa sebetulnya konsumen Anda itu, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya konsumen Anda itu mungkin orang kantoran misalnya ya. Nah, kalau mereka itu memang ke tempat Anda itu pada saat mereka itu adalah di kantor, maka kalau Anda buka di tempat perumahan, belum tentu orang itu mau ke sana, karena mungkin jauh kan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda punya restoran kafe, misalnya yang memang untuk keluarga, misalnya, mungkin nggak tepat di kantor tempatnya gitu, mungkin di perumahan ya. Jadi istilahnya itu pemilihan lokasi itu harus disesuaikan dengan siapa customer Anda itu dan apa produk dan jasa yang Anda jual. Ya. Nah, kemudian setelah itu tentunya Anda harus memilih model apa nih cara Anda membuka cabangnya. Apakah Anda modal sendiri kah gitu ya. Jadi kalau tadi itu misalnya Anda membuka satu restoran itu keluar duit 250 juta. Nah, kalau Anda pengen buka lagi, Anda harus keluar lagi 250 juta. Nah, kalau Anda punya uangnya, ya udah nggak apa-apa buka gitu. Tapi kalau enggak, berarti Anda harus mungkin mencari partner gitu.
supaya ada partner yang mungkin punya uang, tapi Anda punya sistem, Anda punya makanannya dan segala macam. Nah, kolaborasi atau bermitra misalnya ya. Nah, tentunya Anda harus mempersiapkan, banyak sekali yang harus disiapkan. Tapi intinya adalah sebelum Anda membuka cabang, ya, pelajari yang satu cabang itu supaya maksimal dulu. Kalau yang satu cabang itu nggak maksimal, ya, belum maksimal, lalu kemudian Anda buka cabang lagi, itu sama dengan Anda membangun pabrik, ya. Nah, pabrik itu kapasitasnya baru terpakai mungkin 50%, lalu Anda buka lagi pabrik baru, ya, yang akhirnya sia-sia toh, yang pabrik lama aja masih 50% nih kepake gitu. Nah, itu contohnya ya. Jadi timbang-timbang itu dulu. Ya, itu saran saya untuk bagi pemula dulu ya. Kecuali kalau ada strategi khusus yang memang tujuannya adalah membangun cabang sebanyak-banyaknya secepat-cepatnya. Nah, itu beda lagi tentunya strateginya gitu. Oke, next kita ke pertanyaan dari NTS Y Wardah ini. Ya. Izin bertanya Pak, bagaimana membangun branding di bidang F&B, sedangkan saya pengalamannya berasal dari retail. Ya, sebetulnya membangun branding, maksudnya itu membangun brandnya mungkin ya. Branding itu adalah aktivitas membangun sebuah brand gitu ya. Nah tentunya kembali dasar-dasarnya sama ya. Kalau Anda belajar misalnya Smart Business Map, sebetulnya fondasi-fondasi dasar untuk Anda membangun sebuah brand itu sudah ada di situ. Walaupun belum detail ya. Nah, kalau mau ya lebih detail, berarti Anda kalau ingin membangun brand, berarti Anda harus menciptakan value, ya nilai dari produk atau jasa Anda itu yang relevan dan unik, ya. Jadi relevan untuk konsumen Anda, tapi unik karena dia tidak ada, berbeda dengan kompetitor Anda, ya. Jadi walaupun Anda bisnisnya retail, ya. Retail itu sendiri harus di branding juga menurut saya gitu ya. Seperti Indomaret misalnya ya, Alfamaret ya, itu kan retail. Ya. Tapi dia membangun brand Indomaret gitu. Dia membangun brand Alfamart, Family Mart dia bangun, Circle K dia bangun, itu 7-Eleven dia bangun, gitu. Itu retail. Retail itu juga ada brandnya tentunya gitu ya. Jadi sebetulnya konsepnya mirip gitu ya, membangun brand itu retail atau membangun brand personal brand atau membangun brand F&B misalnya. Konsep-konsep dasarnya nggak jauh-jauh beda ya. Tapi intinya adalah Anda harus membangun value ya. Value itu datangnya dari tadi itu mungkin fitur mungkin ya, basic-basicnya ya. Fitur-fitur apa sih yang unik ya. Kemudian manfaat apa sih produk dan jasa Anda itu untuk konsumen Anda. Kemudian tadi itu value yang tertingginya kalau Anda belajar value creation dari Pak Baskoro Hadi gitu ya. Maka value yang emosionalnya itu yang motivasi tertinggi dari seorang untuk membeli produk dan jasa Anda itulah yang harus cari gitu ya. Nah, itu yang harus dibangun gitu yang unik tadi itu dan relevan. Nah, untuk mau mendalami itu paling bagus ya masuk tuh ke bisnis.id belajar value creation gitu ya. Itu ada dari modul dari Pak Baskoro Hadi. Gitu. Oke, selain membangun bisnis juga kita harus bangun nilai unik dan relevannya agar tetap bisa menjadi pembeda ya Pak dibanding kompetitor. Betul, betul. Oke, ini kita ke pertanyaan dari question box dari Top Autocare underscore PKU. Izin tanya Pak Budi, apakah bisa workbook SBM sebagai pitch deck yang akan dipresentasikan ke calon investor? Anda memang workbook SBM itu banyak sekali manfaatnya ya. Jadi bisa itu menjadi dasar-dasar Anda untuk membangun bisnis plan Anda rencananya. Dan kalau Anda bisa ambil itu, Anda pilah ya, itu sangat bisa untuk dijadikan pitch deck Anda untuk misalnya kalau Anda membutuhkan partner atau investor atau siapapun. Betul, jadi bisa ya. Tapi tentunya tidak
persis seperti workbook itu aja nggak bisa ya. Artinya workbook itu menjadi dasarnya, ya tinggal Anda ambil, lalu Anda susun pitch deck-nya yang ingin Anda mungkin komunikasikan atau presentasikan ke mungkin calon investor Anda. Jadi sangat memungkinkan gitu ya. Jadi bisa dijadikan sebagai dasar ya Pak, dari 12 Betul. pertanyaan. Betul sekali. Jadi kalau Anda misalnya, saya kan hampir setiap hari itu dapat pitch deck ya. Banyak orang ngirim pitch deck ke saya ya. Nah, kalau saya lihat, selalu saya lihat tuh di 12 pertanyaan itu sih saya cek gitu ya. 12 pertanyaan itu mulai dari ini apa sih kategori bisnisnya, apa sih problem sebetulnya yang mereka ingin coba berikan solusi dengan produknya jasanya, siapa sih customernya mereka itu gitu ya. Kemudian misalnya seberapa besar pasarnya gitu ya, solusinya apa saja. Jadi semuanya itu sudah ada di situ sebetulnya. Tinggal Anda mengemasnya ya tergantung selera masing-masing sih. Oke. Kita next ke pertanyaan dari Anton Subakti. Malam Pak, menurut Bapak, kapan waktu yang tepat UMKM harus menjadi PT? Apakah harus tunggu omsetnya di atas 4,8 miliar atau ada faktor lain? Kalau waktu itu ya nggak ada matematisnya ya. Oh, kalau di sini itu sudah wajib, nggak juga sih. Tapi yang bagi saya sih kalau Anda serius ingin membangun bisnis yang besar, ya dari awal pun ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau Anda lihat misalnya startup teknologi ya terutama ya, dan startup yang serius banget gitu ya untuk membangun bisnis, mereka dari awal langsung buat PT gitu ya. Nah, tapi kalau Anda yang masih belum, memang tentu ada biaya ya. Sebab untuk membuat PT itu bisa keluar duit mungkin antara 7 sampai 10 juta lah ya, mungkin ya untuk membuat PT-nya dengan notarisnya gitu ya. Nah, tapi kembali saya katakan, kalau misalnya Anda mau serius gitu ya, itu dianggap sebagai investasinya Anda gitu ya untuk Anda. Jadi tidak perlu juga menunggu karena banyak teman-teman ini kan gini, karena dia melihat pajak ya. Oh, kalau saya pajak UMKM itu 4,8 miliar setahun, saya misalnya kenanya cuma 1% atau 0,5% misalnya ya. Tapi sebetulnya kalau Anda pun bentuknya PT dari awal, ya tetap aja Anda dianggap UMKM sebetulnya gitu. Asal memang PT-nya memang ada syaratnya sih, PT yang kecilnya gitu ya. Jadi tetap aja Anda bisa PT yang masih menggunakan pajak UMKM, itu bisa aja gitu ya. Jadi tidak harus Anda menunggu dulu gitu. Jadi kalau Anda pun PT-nya memang omset Anda belum sampai 4,8 miliar, ya kalau Anda mau bayar pajak yang pakai UMKM punya, ya bisa aja sih. Jadi nggak ada masalah gitu. Oke, next kita ke pertanyaan dari Nur DFI. Izin bertanya Pak Budi, saya baru berbisnis di bidang distributor es krim. Hasil evaluasi 3 bulan terjadi mismatch. Bagaimana cara akselerasi untuk recovery dengan terbatasnya working capital, Pak? Terjadi mismatch apa ya itu ya? Yang mismatch-nya itu ya. Jadi dia distributor es krim, hasil evaluasinya apa ya tadi itu ya? Hasil evaluasinya 3 bulan mismatch bagaimana cara akselerasi untuk recovery yang terbatasnya working capital. Maksudnya working capital kali ya. Oke. Jadi masalahnya mungkin saya nggak tahu juga kenapa ada mismatch working capitalnya, itu bingung juga saya karena harusnya ya kalau Anda menjadi distributornya ya harusnya Anda mendapatkan ya menurut saya ya dari apa namanya ya dari dari prinsipal namanya ya yang membuat ice cream itu harusnya Anda coba negosiasi
dapatkan tempo gitu. Tempo itu adalah terms of payment, jadi nggak perlu bayar cash gitu ya. Sebab harusnya ya Anda harusnya nggak kurang gitu ya, malah Anda harusnya modalnya nggak banyak, karena misalnya Anda membeli nih es krimnya dari pabrik misalnya ya, Anda dapat tempo misalnya sebulan atau 2 minggu misalnya ya. Nah kemudian Anda jualnya es krimnya, saya nggak tahu jual es krimnya ini langsung ke konsumennya atau tidak gitu. Nah kalau langsung ke konsumen misalnya ya, berarti kan cash masuk dah. Nah, kalau cashnya masuk duluan, habis itu baru 2 minggu lagi Anda bayar, harusnya nggak ada masalah gitu menurut saya sih. Nah, jadi mungkin itu dulu cuma Anda lihat ya, Anda coba lihat itu, sehingga kalau misalnya Anda belum dapat tempo, usahakan dulu untuk negosiasi dengan apa namanya, dengan pemilik brand atau prinsipalnya itu, pabrikannya itu, untuk mendapatkan tempo gitu ya. Nah, sehingga Anda dapat cash duluan, tapi Anda bayarnya kemudian. Jadi harusnya Anda tidak kesulitan ya, atau minimal harusnya modal Anda. Oke, next kita ada pertanyaan dari Adit Mirza. Ya. Izin bertanya, saya sedang bangun usaha dengan teman. Kita injek dana yang sama dan terjun bersama. Cara menjaga pertemanan dan bisnis tipsnya seperti apa, Pak? Mungkin khawatir ada Ya, ya bagus juga sih. Jadi mungkin saya pikir itu penting banget ya. Kalau Anda berbisnis, berteman, bisnis itu, makanya carilah teman atau partner bisnis Anda itu yang betul-betul punya satu visi dengan Anda. Jadi sebaiknya dari awal Anda duduk bareng sama teman Anda itu, ya. Lalu ya mungkin secara sederhana buatkanlah misalnya mimpi Anda berdua itu apa sih sebetulnya ya. Nah, kita mau bawa bisnis ini mau kemana, misalnya 5 tahun lagi, entah 10 tahun lagi ya. Jadi samakan dulu persepsi dan visinya Anda berdua, itu satu ya. Sebab kalau itu sudah, nah itu dicatat aja dulu misalnya ya. Nah itu dijadikan pegangan Anda kalau misalnya terjadi misalnya apa ya namanya ya, ketidaksesuaian arah dari bisnis pada saat melaksanakannya. Jadi kalau misalnya pada saat kita melakukan mengeksekusi bisnis kita itu, nah kemudian partner Anda mengatakan, oh jangan, saya maunya ke sini, Anda mau ke kanan, dia mau ke kiri misalnya ya. Nah, yang menjadi jurinya harusnya adalah visi Anda itu, yang sudah Anda tetapkan bersama itu. Nah, jadi tinggal Anda sampaikan aja ke teman Anda itu misalnya, lah ini kalau Anda ke kanan, saya maunya ke kiri. Kalau ke kanan itu kita nggak sampai loh visi kita itu. Nah, ke kiri ini yang bisa sampai. Nah, jadi acuannya harus ada dulu. Nah, kemudian yang kedua, memang Anda harus bisa transparan, ya, terbuka satu sama lain, dan bisa saling membantu. Istilahnya itu membantu itu adalah saling membantu itu termasuk saling menghargai, ya. Kemudian juga saling apa namanya itu mau menerima ya pendapat yang berbeda gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak mau menerima pendapat yang berbeda, nah di situ biasanya kesulitannya. Tapi yang paling penting bagi saya itu adalah adanya satu dulu agreement atau persetujuan atau tadi itu ya kesamaan pendapat tentang arah dari bisnis itu dulu. Sebab apapun perselisihan kita nantinya harusnya diarahkan ke sana, itulah menjadi jurinya gitu. Jadi visi itu bisa jadi panduannya juri dari bisnisnya nanti ya Pak. Betul sekali, betul sekali. Gitu. Dan pertanyaan dari Dua Susu Cafe. Cara membuat dan mendesain new management agar customer kita yang dulu lebih yakin untuk datang lagi dengan new management dan benar di tahun ini semua struktur organisasi sudah lengkap. Oke. Dua Susu Cafe ya. Oke, jadi cara membuat dan mendesain new management ya, manajemen baru
agar customer kita yang dulu lebih yakin untuk datang lagi dengan new management dan benar-benar di tahun ini semua struktur lah. Oke. Sebetulnya caranya kita menyusun sebuah organisasi ya atau struktur dari organisasi kita itu harusnya berdasarkan strategi dan arah dari bisnis kita. Jadi itu harus menjadi acuannya ya. Jadi bukan hanya sekedar membuat organisasi ya, bukan hanya mendesain manajemen baru gitu ya. Tapi betul-betul ya kita itu punya strategi yang jelas arah bisnis kita kemana. Baru untuk mendukung arah bisnis kita itu, untuk mengeksekusinya kita butuh orang-orang. Nah, orang-orang inilah kita susun berdasarkan struktur organisasi yang kita butuhkan. Jadi misalnya kalau bisnis kita itu misalnya katakanlah bisnis makanan misalnya ya, dan kita misalnya memerlukan orang yang mampu meramu menu-menu supaya menunya ini up to date ya, tetap trendy, disukai dan segala macam. Nah, kita sendiri mungkin nggak punya pengetahuan itu. Nggak punya juga kemampuan untuk melakukannya misalnya ya. Nah, oleh karena itu di situ kita butuh mungkin orang untuk misalnya chefnya ya, atau orang R&D-nya, atau tadi itu mungkin kita kekuatan kita misalnya di marketing misalnya ya, tetapi kita nggak punya orang keuangan misalnya. Nah, mungkin di situ kita akan menambah orang keuangan ya. Sedangkan orang sales marketing tetap kita pegang sendiri misalnya ya. Jadi caranya mendesain organisasi itu bukan sekedar mendesain, tapi organisasi itu didesain, dibuat agar target dan arah dari bisnis itu bisa tercapai. Itu caranya, Sherly. Oke, next kita ke pertanyaan dari Hamzah. Bagaimana cara mengetahui masalah spesifik dari konsumen, Pak, untuk produk minuman karena sudah melakukan riset di lapangan yang sudah sesuai target pasar dan banyak jawaban mereka inginkan banyak promo? Bagaimana mengetahui spesifik problem ya? Iya, dari konsumen. Paling sebetulnya saya tuh paling suka gini, terutama teman-teman yang masih kecil ya, UMKM ya, mungkin belum punya dana yang banyak gitu ya untuk melakukan research yang betul-betul bagus gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Jadi ada dua cara ya, bisa kita coba buatkan objektifnya ya. Apa sih objektif kita melakukan penelitian ini gitu ya. Jadi tadi objektifnya adalah mengetahui misalnya tadi apa? Konsumennya, apanya yang konsumennya diketahui? Jadi setelah Pak Hamzah ini sudah riset ke konsumennya dari riset di lapangan, jawaban mereka inginkan banyakin promo, Pak. Jadi promo, mereka mau beli produknya Pak Hamzah ini. Iya, nah itulah kalau kita ya, kalau kita memang tidak paham cara melakukan research ya, jawabannya bisa-bisa menjadi tidak valid sebetulnya ya. Jadi contohnya saja ya, kalau ditanya misalnya pertanyaannya itu yang istilahnya itu pertanyaan yang yang memancing gitu ya istilahnya ya. Nah contohnya tadi itu. Kalau ditanya, apakah Anda suka promosi, misalnya, promo? Ya jawaban semua orang suka promo, nggak ada yang nggak suka promo gitu. Lalu kalau ditanya, apa yang akan membuat Anda membeli produk saya? Pasti jawabannya minimal dua itu, harga yang murah, kualitasnya paling bagus gitu. Jadi kita sudah tahu itu tidak akan jawaban itu tidak akan membantu Anda, nah gitu ya. Jadi cara yang paling baik adalah kalau Anda mau melakukan research yang tanya jawab ya, harusnya itu diberikan
kesempatan untuk mereka mengisi essay istilahnya, bukan apa namanya multiple choice itu apa namanya, yang ABC misalnya ya. Nah, jadi misalnya tadi itu apa yang akan apa sih faktor-faktor kalau Anda ingin memilih restoran misalnya ayam goreng misalnya. Nah, itu kan bebas mereka cerita gitu. Oh, ini yang itu dan segala. Nah, dari sekian banyak itu baru Anda ambil kesimpulan gitu. Jadi kalau saya mungkin lebih suka saya FGD namanya ya, Focus Group Discussion. Artinya mungkin Anda pilih 5 atau 10 konsumen, Anda ajak ngobrol. Nah, Anda siapkan pertanyaannya, pertanyaan-pertanyaannya itu pertanyaan yang terbuka gitu ya. Nah, sehingga dari situ dalam diskusi itu Anda dalami ya. Sebab kalau Anda tanya ya tadi itu apakah harga itu menentukan nggak untuk Anda dalam menentukan pilihan Anda untuk membeli suatu barang? Ya pasti dia bilang kan gitu ya. Jadi cuman kalau kita tanya gini ya, tadi itu ya, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan Anda memilih ya suatu barang ya, misalnya pada saat Anda membutuhkannya. Mungkin aja dia mengatakan, kalau saya sih memilihnya itu adalah mungkin yang paling dekat aja dengan rumah karena saya butuh kan gitu ya. Lalu yang kedua mungkin saya akan memilih yang paling sering mungkin saya dengar misalnya, atau bisa juga mengatakan bahwa saya akan memilih kalau banyak orang merekomendasikannya. Tapi kalau Anda tanyanya salah, pasti jawabannya adalah yang paling murah tapi kualitasnya paling bagus. Lah itu dia. Nah, jadi itu kadang-kadang bahayanya kalau kita nggak paham cara melakukan research yang benar, tapi minimal lakukan aja ngobrol-ngobrol santai, tapi buatlah pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan catat semuanya, kapan perlu Anda rekam itu. Nah, dari situlah Anda mengambil kesimpulan-kesimpulannya. Gitu. Oke, jadi bisa dipersiapkan dulu ya Pak pertanyaan-pertanyaan yang kiranya bisa kayak kita jadikan contekan untuk bisnis kita ke depannya. Betul, betul Mas Aldi. Oke, ini ada pertanyaan dari Taufandi. Apa saja poin-poin penting saat kita ingin membangun brand F&B, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu, membangun brand itu banyak stepnya ya. Misalnya tadi itu adalah apa namanya itu ya, Anda pertama tentunya Anda harus tahu dulu kategori bisnis Anda apa gitu ya. Siapa target market Anda, segmentasinya siapa. Nah, itu harus ada dulu gitu. Sebab nah dari situ baru Anda saing Anda siapa saja, kompetitornya apa gitu ya. Lalu baru tadi itu apa yang membedakan Anda dengan produk yang lain, solusi Anda ini memang dibutuhkan atau tidak. Ya, nah dari situ baru kita cerita soal fitur-fitur, benefits misalnya ya, tadi itu ya, value creation kembali gitu ya. Jadi cuman kembali saya katakan kadang-kadang Anda memang harus lebih belajar lebih banyak ya, bisa value creation yang ada di business.id ya dengan Pak Baskoro ya. Kalau mau cari offline-nya ada nih minggu depan ya, kalau nggak salah tanggal 24 ya, tanggal 25 ya, value creation itu. Nah kemudian kalau nggak misalnya bisa juga dengan Pak Subiakto, bisa juga belajar Mas Dodi, ya Pak Mas Yuswo Hadi, Mas Handoko, banyak ya, boleh, ya, silakan belajar. Tapi intinya gini ya, kalaupun Anda misalnya sudah punya produk dan jasa, ya kalau Anda sudah belajar SBM, ya Smart Business Map itu, lakukan aja itu dulu dengan konsisten saja dulu. Itu sebetulnya sudah mulai membangun brand Anda. Karena ujung-ujungnya brand itu adalah soal kepercayaan, trust gitu ya. Ya, saya akan pergi ke sebuah restoran kalau saya percaya restoran itu konsisten dengan apa yang dia janjikan. Kan itu intinya, kan itu ya. Jadi kalau mereka menjanjikan cepat misalnya pelayanannya, maka konsisten Anda. Jadi kalau cepat ya udah, berarti Anda konsisten memulai membangun brand Anda. Sehingga orang akan ingat restoran ini yang paling cepat nih. Nah, kan gitu, itu contohnya ya. Nah, tapi kalau kadang-kadang hari ini cepat, besok lambat ya. Hari ini enak makanannya, besok enggak gitu. Nah, itu ngaco itu.
Jadi untuk starting point-nya aja, untuk membangun brand nggak usah Anda belajar dulu aja. Lakukan saja apa yang Anda lakukan sekarang dengan konsisten, lalu penuhi saja janji Anda ke konsumen Anda dulu. Itu saja sudah sebetulnya membangun brand secara umum. Oke, next kita ke pertanyaan dari berbagi ilmu yuk. Assalamualaikum Pak, bagaimana idealnya untuk pembagian hasil bersama mitra? Apakah dibagi secara keseluruhan atau disisihkan sebagian untuk kas? Dibagi secara keseluruhan atau apa? Disisihkan sebagian untuk kas. Disisihkan sebagian untuk kas, Pak. Kas. Oke, sebentar ya coba ya. Kurang kedengaran saya tadi itu dibagi. Oke, dibagi keseluruhan atau tadi itu disisihkan. Disisihkan untuk kas, Pak. Disisihkan untuk apa? Untuk kas. Kas gitu. Kas. Oh. Sebetulnya bagi hasil dengan mitra itu pertama sebaiknya ada perjanjian ya. Dari mana bagi hasilnya itu? Bagi hasil yang adil tentunya, yang namanya bagi hasil tentunya setelah dikurangi biaya-biaya toh. Nah, jadi artinya tergantung tadi itu caranya kita membagi hasil itu sebetulnya ya. Jadi ada cara membagi hasil itu misalnya dari omsetnya saja. Tapi tentunya misalnya katakan gini ya, omset Anda 100 juta sebulan. Lalu misalnya Anda bagi hasil dengan partner Anda kasih dia 5% dari omsetnya. Jadi 5% dari 100 juta, misalnya itu kan 5 juta misalnya ya. Benar nggak ya? Iya Pak. Ya, oke. Jadi 5 juta misalnya ya. Itu jadi kalau dari atasnya, dari omsetnya misalnya 5% gitu ya. Tapi ya kalau misalnya bagi hasilnya adalah dari misalnya ya setelah kurangi biaya dulu gitu ya, maka mungkin kita mau mengasih dia 30% misalnya. Jadi dikurangi biaya dulu, katakanlah tadi omsetnya 100 juta misalnya ya. Lalu misalnya ada biaya-biaya bahan pokok ya, HPP dan segala macamnya misalnya 50 juta misalnya ya. Nah, jadi yang dibagi itu berarti sisanya 50 juta toh. Nah, 50 juta itu dikasih ke dia 30%. Jadi 30% dari 50 juta. Ya, berapa itu? 15 juta toh. Nah, jadi misalnya tadi itu. Jadi kalau di atas misalnya 5%, misalnya contohnya dia cuma dapat 5 juta misalnya ya. Tapi kalau di bawah misalnya Anda berani ngasih lebih tinggi ya. Karena Anda harus kurangi biayanya dulu misalnya kan gitu ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi bisa saja tergantung tadi itu ya. Jadi saya juga tidak tergantung juga partner itu apa sih kontribusinya, apakah dana saja atau apakah ada lagi apanya tenaganya. Jadi nggak ada yang rumusnya, pasti tergantung semuanya tadi itu apa yang ini. Tapi cara membaginya bisa itu. Kalau kas itu nggak ada hubungannya dengan bagi hasil gitu. Jadi kecuali kalau Anda menetapkan ada sebagian yang Anda tahan, tapi untuk biaya-biaya aja dulu minimal kan gitu ya. Nah, mungkin kalau ada memang sebagian yang Anda mau tahan gitu ya, baru dibagi, boleh-boleh saja. Itu boleh saja, asal jelas aturannya. Oke, ini kita next ke pertanyaan dari @Arif. Pak, mau tanya, jika kita punya usaha, pasti ada yang namanya kompetitor atau pesaing dalam usaha di samping kiri dan kanan kita. Singkatnya dimanapun. Bagaimana sikap kita dalam mengatasi hal tersebut, Pak? Mungkin dalam mengatasi kompetitor itu, Pak. Iya, ada dong kompetitor. Masa nggak ada kompetitor sih? Jadi, ya bagi saya sih kompetitor itu bagus ya. Artinya,
Kenapa saya mengatakan bagus kompetitor itu? Karena kompetitor itu ikut membantu bersama Anda mengedukasi konsumen untuk mengembangkan kategori dari bisnis Anda. Jadi semakin banyak kompetitor, ya sebetulnya semakin besar harusnya kuenya gitu. Jadi sama tadi itu misalnya ya, kalau Anda sendirian, katakanlah omset Anda 100% nih, Anda sendiri aja misalnya ya. Nah, misalnya, tapi itu berarti Anda katakanlah misalnya 100% itu katakanlah dapatnya 5 miliar misalnya ya. 100% nih 5 miliar ya kan. Tapi kalau ada kompetitor misalnya ya, Anda nggak ada satu kompetitor, Anda bagi-bagi nih 50% Anda, 50% kompetitor Anda ngambil gitu. Tapi karena Anda berdua yang mengedukasi kategorinya, bisa saja kategori itu yang tadi itu cuma 5 miliar, sekarang menjadi 50 miliar. Nah, kalau 50 miliar bagi dua, 25 miliar satu, 25 miliar satu. Tadi 100% Anda cuma 5 miliar. Karena hanya Anda yang mendidik konsumen itu untuk memakan, atau menggunakan, atau membeli kategori dari bisnis Anda. Gitu. Nah, itu salah satu manfaatnya kompetitor itu menurut saya. Tapi kompetitor itu juga bisa menjadi teman tentunya gitu ya. Memang zaman dulu sih, ya tentunya ada batasan-batasannya juga sih. Ya. Tapi pada dasarnya bagi saya kompetitor itu menurut saya sih bagus. Jadi bisa ambil positifnya ya Pak. Iya, dan juga itu membuat kita juga terus-menerus mau memperbaiki diri. Kalau kita monopoli, ya itu dia. Bisnis-bisnis yang monopoli itu kadang-kadang mereka karena dia tahu nggak ada pilihan orang, maka dia suka-suka hatinya aja kan gitu. Dulu saya ingat sekali zaman kereta api, zaman dulu ya, sebelum Jonan yang menjadi CEO-nya dulunya ya, itu karena monopoli kan, kereta api itu kan monopoli gitu. Jadi ya hancur-hancuran lah pokoknya, servisnya jelek, kereta apinya jelek. Nah, tapi dapatlah CEO yang bagus seperti Pak Jonan waktu itu. Nah, dia perbaiki karena dia tahu bahwa begitu misalnya pesawat yang biaya rendah itu ada gitu ya, maka kereta api itu habis itu dulunya. Nah, dulu karena nggak ada Lion Air dulunya, nggak ada yang berbiaya rendah, maka orang nggak ada pilihan. Kalau naik Garuda mahal misalnya, sehingga mereka kalau nggak naik bis, naik kereta api. Tapi begitu ada Lion low cost carrier namanya LCC itu, maka dia ada saingan gitu. Walaupun saingannya tidak langsung gitu. Nah, jadi itu yang membuat akhirnya ya mereka kalau tidak memperbaiki diri, ya, mereka tidak akan berkembang. Nah, sekarang coba lihat kereta api itu sekarang udah bagus ya, artinya mungkin masih banyak harus diperbaiki, tapi dibandingkan zaman dulu, wah bagus banget sekarang gitu. Stasiunnya aja udah keren-keren gitu ya. Naik keretanya juga ada yang premium gitu ya, yang bisa tidur kayak bisnis kelas gitu ya. Ada makanan yang enak di situ ya. Stasiun-stasiunnya juga rapi sekarang ini, modern dan segala macam. Nah, itu akibat ada saingan. Nah, itu dia. Oke, berhubung waktu kita sudah lewat Pak, nggak terasa saking asiknya. Ini ada request dari Pak Fahimi Ishak. Katanya, Pak boleh coba live bahas soal kerjasama bisnis atau investasi. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan teman-teman yang mengenai investor ataupun investasi nih Pak. Mungkin kita bisa di sesi selanjutnya ya Pak membahas. Boleh. Minggu depan deh kita handle ya. Kalau mau, jadi pantengin nih ya. Jadi kalau Anda ada permintaan minggu depan, berarti saya akan buatkan live mengenai investasi, investor, dan kemitraan ya. Oke Pak. Thank you Oke. Ini semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke. Ya, terima kasih ya Sherly ya semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya. Jadi minggu depan pantengin kembali ya, kita akan bahas mengenai
mungkin mencari investor dan segala macamnya ya. Jadi silakan di follow gitu ya bisnis.id atau mungkin ya Budi Isman Official ya. Kalau Anda ingin dapatkan lebih banyak lagi ya tanya jawab ini. Oke Pak Budi, thank you Pak, thank you juga teman-teman yang sudah bergabung pada sesi live malam hari ini. Oke, thank you Sherly. Ya, makasih semuanya teman-teman.